Gongsi Facai. Bagi yang merayakannya, saya mengucapkan gongsi Facai. Ya, ini adalah tahun baru Imlek 2021 dan menandai masuknya tahun Kerbau Logam ya. Momen ini akan jatuh esok hari, yaitu tanggal 12 Februari 2021. Mungkin ada di antara saudara yang sudah memiliki harapan ataupun target maupun resolusi yang akan dituntaskan di tahun baru tersebut, dan banyak harapan di tahun Kerbau ini, dan ini akan menjadi tahun keberuntungan dan juga menjadi tahun yang sempurna untuk urusan hubungan dan jalinan asmara. Ya. Ini juga berlaku untuk hubungan persahabatan maupun antar anggota keluarga. Dan ada banyak harapan bahwa tahun ini berpotensi banjir cuan di tahun Kerbau Logam ini. Nah, karena di tahun lalu kita itu ada di tahun tikus ya, dan situasinya memang kayaknya seperti tikus. Kita nggak boleh rame-rame, harus ngumpet di rumah, tunggu situasi kalau nggak ada orang baru bisa keluar. Artinya kita juga harus jaga jarak di masa pandemi ini. Nah, berbicara tentang tahun ini adalah ditandai dengan tahun kerbau, maka saya lebih tertarik dengan apa sih yang kita ketahui tentang kerbau ya. Kerbau itu ternyata dia bisa hidup dengan efisien dalam masa-masa kekurangan pakan. Ya, artinya hewan ini punya daya tahan hidup. Dan kerbau juga bisa digunakan untuk membajak sawah. Bagi para petani tentunya ini sangat membantu karena mereka dapat kerbau ini dapat bergerak di atas lumpur jauh lebih baik daripada sapi. Dan juga kerbau adalah ternyata hewan pekerja yang tangguh dan sampai sekarang masih dipakai sebagai hewan penarik pedati maupun bajak untuk membajak di sawah di beberapa tempat di Asia. Dan kerbau juga bisa menghasilkan susu dan daging yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Nah, saya tertarik dengan salah satu sifat dari kerbau ini ya. Kerbau ini adalah hewan pekerja yang tangguh. Oleh sebab itu kita belajar untuk menjadi orang yang tangguh. Kita tangguh untuk hidup dan bisa bertahan di masa pandemi ini. Nah, Nabi Yesaya menuliskan di dalam Yesaya pasal 30 ayat 15 dituliskan sebagai berikut. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya. Nah, dengan kata lain, kata dalam tinggal tenang dan percaya, engkau akan menjadi orang yang tangguh. Ingat, Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji memberikan kekuatan. Nah, ini adalah sepenggal lagu dari Edward Chen yang mengingatkan kita semua bahwa ternyata tidak ada jalan hidup yang selalu mulus, termasuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Persoalan yang paling sering ditemui hari-hari ini adalah masalah finansial, masalah kesehatan, masalah hubungan, dan masih banyak lagi masalah yang lainnya. Semua tampaknya begitu menakutkan, begitu menyesakkan. Bagaikan terkurung dalam ruangan sempit tanpa lubang angin. Dan kepanikan membuat kita tidak bisa berpikir jernih lagi untuk
mencari solusi atau pertolongan. Dan kebanyakan kita malah melakukan tindakan-tindakan yang ceroboh, yang membuat kita cepat kehabisan oksigen. Nah, seringkali saat kita menghadapi masalah di masa-masa sukar, reaksi kita adalah bingung, cemas, galau, sampai-sampai kita nggak bisa berpikir lagi dengan akal sehat. Atau kita juga akhirnya jadi sering mengeluh, sering bersungut-sungut dan menyalahkan orang lain ataupun menyalahkan keadaan dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita apa yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama mendekat kepada Tuhan, yang kedua tenangkan diri dan mencari hadirat Tuhan, yang ketiga adalah renungkan firman Tuhan serta janji-janjinya. Nah, saat saudara melepaskan hati dan pikiran saudara dari semua beban permasalahan dan hanya berharap kepada Tuhan, maka iman saudara akan bertumbuh dengan kuat. Saudara akan jadi orang yang tangguh. Dan kemudian biarkan Roh Kudus itu akan menuntun saudara untuk menemukan cara supaya saudara menjadi orang yang tangguh, bisa bertahan dan punya cara atau ide untuk bisa menyelesaikan masalah dengan lebih baik. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara, dan kuasa Tuhan lebih dari cukup untuk membalikkan keadaan yang buruk bisa menjadi baik. Kalau saudara berjuang bersama Tuhan, Tuhan bukan hanya akan memberikan pertolongannya, tetapi Dia juga mengajar saudara bagaimana caranya untuk hidup di bawah sorga yang terbuka. Amin. Mari kita renungkan dalam masa-masa sukar, di masa pandemi seperti saat ini, tetaplah bertahan, jadilah orang yang tangguh dan mendekatlah kepada Tuhan, sebab di dalam Dia ada ketenangan, dan percaya bersama dengan Dia kita akan menerima kekuatan. Amin. Haleluya. Gong Si Fa Cai, ya. Dan juga Happy Valentine's Day bagi semua kita yang akan merayakan di tanggal 14 Februari nanti. Where there is a great love, there are always wishes. Ya, Happy Valentine's Day.